Selamat pagi, apa kabar? Dan saya melihat di sini banyak siswa teologi di sini. Jumat minggu kemarin nggak kelihatan. Dan saya bertanya, mengapa tidak libur? Kalau tidak libur baru ada di sini. Adakah kamu melihat di dalam ayat hari ini? Ayat 11. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir untuk mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Di sini, adakah mereka libur? Kalau libur mereka tidak menyalakan lampu. Oke, tidak apa-apa. Pastor Joshua pun tahu bahwa kita ini adalah manusia. Sesungguhnya di seluruh pasal 13 sampai dengan pasal 16 hari ini adalah di 2 Tawarik pasal 13 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Di dalam pasal 13 sampai 16 mengatakan hal ini, walaupun kita dalam kelemahan seperti yang disampaikan oleh Pastor Jason bahwa Yerobeam mempunyai permasalahan hidup, Rehabeam pun demikian. Bahkan Salomo juga demikian, punya permasalahan. Daud pun dia punya masalahnya sendiri, iya kan? Sebab Allah tahu, dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Setiap debu sesungguhnya punya permasalahan. Sungguh. Tapi Allah tidak selalu meminta kita harus untuk seluruhnya yang berikat pada peraturan, apa yang dikatakan oleh hukum, kita mengikuti seluruh, tetapi di dalam Allah kita juga memberikan kita kebebasan. Jadi di dalam Allah mempunyai kasih karunia, tetapi walaupun kita tidak sanggup melakukan, kita harus berusaha. Kita berusaha, itu Allah kita. Dan di pasal 13 menerangkan bahwa raja-raja ini juga mereka punya kelemahan. Sampai di pasal 36 juga menerangkan tentang raja-raja Israel. Ayat 1 sampai 9 menerangkan tentang Raja Salomo, kemudian menerangkan para raja-raja, dan pasal 13 sampai 16 menerangkan bahwa raja-raja ini yang bagaimana. Iya, mereka punya kelemahan, tetapi mereka mempunyai kelebihan. Bahwa Allah akan menolong mereka dan memberikan kasih karunia kepada mereka sehingga mereka bisa mengalami Allah. Tidak dikata kamu berpegang pada hukum dengan setepatnya seperti pada Abia. Dia juga punya permasalahan. Mengapa? Sebab dia hanya menjadi raja 3 tahun. Jadi apa yang harus dapat Allah juga berbuat kepada dia dengan demikian? Di ayat kedua dikatakan dia menjadi raja selama 3 tahun. Kita lihat ini itu adalah penghukuman dari Allah. Dia menghadapi penghukuman dari Allah sebab dia melakukan yang tidak benar.
Tetapi kita melihat di 2 Tawarik, selain daripada dia menjadi raja memerintah selama 3 tahun, yang di lainnya tidak mencatat akan keburukannya, hanya mencatat 1 peperangan dan Abia. Apakah menjadi raja selama 3 tahun hanya dalam 1 peperangan, tidak ada lagi hal-hal yang untuk dicatat? Tidak, sebab di pasal 2 Raja-Raja pasal 15, di situ menerangkan tentang Menahem. Menahem adalah Abia. Di situ mencatat bahwa Abia adalah raja yang melakukan jahat di mata Tuhan dan melakukan yang jahat, dan hatinya tidak sejati kepada seperti Daud mengikuti Allah. Dia melakukan yang jahat. Jadi di kitab 2 Raja-Raja pasal 15 mencatat bahwa Menahem adalah raja yang melakukan yang jahat. Sedangkan dan juga di pasal 15 dalam 13 ini juga tidak mencatat banyak hal. Di sini hanya peperangannya terhadap Yerobeam. Pengarang dari 2 Tawarik dengan raja dengan waktu yang agak jangka waktu yang dekat, satu sebelum dari pembuangan, yang kedua dari setelah kembali pembuangan. Jadi kedua kitab ini mencatat poin dari dalam raja ini dengan berbeda. Kita lihat di 2 Tawarik mengatakan bahwa selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan tita-titanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Jadi pengarang dari 2 Raja-Raja tahu akan kisah ini, tetapi di 2 Raja-Raja tidak menulisnya, tapi hanya ditulis di dalam 2 Tawarik, sebab poin mereka yang untuk dicatat berbeda. 2 Raja-Raja poinnya yaitu mencatat syarat kehidupan dari raja-raja. Syarat dari raja, adakah kamu sungguh-sungguh dalam mengikuti Allah? Sedangkan dia sampai di Tawarik, semua tahu bahwa nenek moyang mereka sudah tidak mengikuti Allah. Jadi mereka diangkut ke pembuangan. Dalam kasih karunia Allah mereka kembali dari pembuangan selama 70 tahun kemudian. Setelah kembali pembuangan, hanya dalam sisa-sisa puing-puing ini kota mereka kembali harus membangun kembali. Mereka harus pulang, bangkit kembali, menghadapi musuh-musuh dari luar. Dan bagaimana mereka melakukannya, dan apa yang bisa menjadi pegangan bagi mereka. Yang mereka pegang bukan oleh karena kami melakukan banyak hal atau berapa baiknya kehidupan kami, semuanya pun tidak baik. Sekarang yang hanya bisa dipegangnya, apakah itu? Yaitu janji Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi di Mazmur 103 itu ditulis setelah kembali dari pembuangan. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan, dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita pun sama, kita tidak sanggup melakukan. Tetapi kasih setia Allah itu selama-lamanya. Dia panjang sabar dan pengasih dan penyayang. Kita berpegang pada kasih karunia Allah, bukan berpegang pada kemampuan kita, mengira anak mempunyai kasih karunia apapun kita bisa lakukan.
mengikuti Allah, tetapi saya harus juga membawa satu pertobatan. Kita melihat yang di depan, kita melihat Rehabeam, dia bertobat, dia tidak baik yang seperti dicatat di ayat 12, dia merendahkan diri, dia bertobat. Sebab dia tahun kelima dia berperang dengan Raja Mesir dan kalah peperangan, kemudian dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Allah menguatkan dia. Bertobat, merendahkan diri di hadapan Allah, mengharapkan kasih karunia Allah itu sangat penting. Dan sampai di pasal 13 kembali di situ menerangkan bahwa dalam kasih karunia Allah kita harus merendahkan diri dan kita harus bertobat. Abia pada dirinya kita melihat dalam peperangan ini bahkan di seluruh hidupnya Abia. Dia tidak menjelaskan kelemahan Abia. Pengarang ini tahu tetapi tidak mengutarakannya. Tujuannya agar tahu pada zaman orang masa itu melihat sesuatu, yaitu di ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yahuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi saya memberi pasal ini dengan tema, saya lebih lagi mempertegaskan, kita mempunyai imam, kita mengandalkan Tuhan. Kita mempunyai imam, kita mengandalkan Tuhan. Kalau kamu merasa tidak terlalu panjang, kamu boleh tambahkan pasti akan menang. Kalau kamu merasa terlalu panjang pendeknya, cukup dengan kita mempunyai imam, kita mengandalkan Allah. Imam sangat penting. Pada saat Yerobeam dia memberontak, dia di sebelah utara membuat 2 lembu tuangan dan menyuruh 10 suku Israel untuk menyembah lembu tuangan ini dan berkata, inilah Tuhan. Ini adalah permasalahan dari Yerobeam demi untuk memperkuat negaranya. Dia mengorbankan Allah dan meninggalkan Allah. Dia membuat 2 lembu tuangan mewakili Allah. Dan waktu itu para imam dan 10 suku Israel menghadapi juga satu pergumulan. Sedangkan di raja sebelah selatan itu seperti raja yang bodoh. Sebelah utara, sedangkan sebelah utara mereka adalah satu perekonomian yang maju dan raja yang pandai. Jadi di situ dilihat perbedaan. Sebelah utara raja yang agak bodoh, yang satu sebelah utara mereka yang lihai, dan raja yang lihai sebelah utara ini tidak mau kalau rakyatnya pergi ke sebelah selatan untuk berziarah atau pergi tamasya. Kita tahu kalau kalau pergi bertamasya itu bisa memperkuat perekonomian. Jadi mereka menghalangi orang-orang utara pergi ke Yerusalem dalam 1 atau 3 kali untuk beribadah ke Yerusalem. Jadi dia di tempatnya dia melakukan banyak hal, bait suci ada di situ. Jadi dia membuat 2 lembu tuangan dan berkata kepada mereka, kalian tidak perlu untuk pergi ke Yerusalem. Di sini ada
Tuhan, kalian cukup menyembahnya di sini. Orang ini terlalu pandai sehingga dia membuat lembu tuangan untuk mewakili Allah. Sesungguhnya dia demi keamanan negaranya dan perekonomiannya dia mengorbankan Allah. Saudara semua, kalau suatu hari kamu menjadi pemimpin negaramu, janganlah kamu meneladani Yerobeam. Pada saat kamu menjadi orang Kristen, kamu menyembah Allah setelah menjadi pemimpin, menjadi presiden, kamu telah mendapatkan banyak suara, kamu tidak lagi menyembah Allah. Kamu tidak lagi beribadah kepada Allah, kamu pergi dalam kepercayaan lain untuk menarik suara atau mendapat dukungan. Jangan lakukan demikian. Kalau demikian kamu lakukan, kamu hanya akan gagal. Sebab kita ada Allah, Tuhan, kita imam, kita pasti akan menang. Amin. Kita lihat Rehabeam, dia orang yang demikian. Yerobeam, sedangkan di sebelah selatan rajanya juga raja yang tidak pandai. Jadi para orang Lewi dan imam menghadapi pilihan harus mengikuti siapa. Apakah kamu harus terus tinggal di Israel Utara atau pergi ke Yehuda Israel Selatan? Di sana ada bait suci, ada imam, dan juga di sana bait suci untuk ibadah. Di situ ada mesbah untuk memberikan korban persembahan. Iya, benar, tapi rajanya raja yang bodoh. Ada Allah. Kalau kamu punya Allah, mau Allah, kamu juga harus menerima raja yang bodoh. Tapi di sebelah utara kamu tidak pergi ke Yerusalem menyembah Allah, kamu mempunyai raja yang pandai. Pada saat itu pilihan bagi mereka. Kita pun menghadapi pilihan yang demikian. Kita tidak bisa memilih, harus punya mau Allah, mau dunia. Tapi puji Tuhan, kamu di gereja 611, kamu ada Allah dan juga ada Pastor Joshua yang pandai. Ya. Tetapi janganlah kita memilih hanya untuk dunia atau mengikuti orang yang pandai, yang lihai, tetapi dia tidak mau Allah. Dia tahu dia punya Allah, tetapi dia mengorbankan Allah. Dia tidak lagi menutupi dirinya bahwa dia tidak mengikuti Allah. Itu juga Yerobeam. Jadi saya katakan, kalau saudara semua, kamu di tempat kerjamu, kamu baru keluar kamu untuk bekerja. Kalau kamu masuk di dalam perusahaan itu dan masuk dalam visi dalam perusahaan itu, kita bekerja bukan hanya untuk mencari uang atau pengalaman kerja agar pengalaman kita menjadi dilihat seperti sangat baik, dan kalau pindah pekerjaan mendapatkan fasilitas dan gaji yang besar, bukan untuk demikian. Kalau kamu untuk kamu mengikuti dunia, kamu seperti dengan Yerobeam. Tetapi kita masuk dalam satu perusahaan, kita harus tahu apa yang dilakukan untuk perusahaan, apa yang dia lakukan, dan dia melayani apa. Dia melayani Allah atau melayani Mammon. Jadi kalau kamu pilihan, kamu janganlah masuk dalam perusahaan Yerobeam. Kedua, kamu harus melihat bosmu atau direkturmu, dia orang yang bagaimana. Kalau dia seperti Rehabeam, agak goblok-goblok, tetapi ya tentu kamu harus memilih orang
bos yang melayani Allah dan juga yang pandai, dua-duanya. Tetapi kalau kedua-duanya itu tidak dapat kamu ketemui, ya lebih baik kamu mencari perusahaan yang melayani Allah. Tetapi bosmu ini goblok-goblok. Agak lah. Daripada kamu memilih perusahaan yang seluruhnya tidak mengikuti Allah, seluruh yang melayani Mamon. Sesungguhnya kamu harus setia. Sebab di tempat ini kamu harus untuk dipakai Allah. Sesungguhnya kalau kamu direkturmu yang goblok itu, sesungguhnya suatu hari kalau Allah mengasihi perusahaan yang akan mengambil alih direkturmu itu. Kita lihat Abia, dia dalam 3 tahun dia menjadi raja, akhirnya Tuhan mengambil alih. Tetapi walaupun Abia dia tidak begitu pandai, dia ada kelebihan, dia tahu apa itu berkat Allah. Dan di dalam pasal ini kita dapat melihat dia bagaimana mengandalkan Allah. Walaupun dia punya kelemahan, dia mengalami Allah dengan besar. Memang dia di raja-raja tercatat dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi di 2 Tawarik ini kita melihat bagaimana dia mengalami Allah. Ya tentu dia punya dosa melakukan yang jahat. Jadi 3 tahun pemerintahannya diambil alih. Kita lihat dari ayat yang ketiga. Ayat 3 sampai 19. Itu ada menerangkan tentang dia, dan akhir dari peperangan kita dapat bagi dalam bagian ini. Ayat 3 sampai 5 sampai 11 itu kata-katanya. Kita lihat terlebih dahulu ayat ketiga. Abia mulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang berjumlahnya 400.000 orang pilihan. Di sini adalah perang saudara ini dengan sebelah utara. Abia mengumpulkan 400.000 orang, sebab bagi orang sebelah Yahuda itu juga jumlah yang banyak, sebab mereka hanya tinggal 2 suku Israel. Sedangkan Yerobeam dia memiliki 10 suku Israel. Dia di situ memilih 800.000 orang pilihan untuk menghadapi Abia. Yerobeam dia pandai berperang, tapi Abia juga orang yang goblok juga, tetapi dia juga bisa. Tapi walaupun demikian dia orang yang tahu untuk mengandalkan Allah. Dia tahu dalam peperangan bagaimana mengandalkan Allah. Kita lihat seterusnya. Lalu Abia berdiri atas gunung Zemaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, ini telah sampai di Efraim, di perbatasan Israel perang, bukan di daerah wilayah Yehuda. Sesungguhnya Yerusalem dekat perbatasan dengan Israel. Dan Abia, dia dengan jumlah 400.000 tentara yang terlebih dahulu memasuki daerah Israel, perbatasan Israel, dia sangat berani. Jadi saya katakan dia goblok-goblok.
dia memulai perang dengan membawa banyak prajurit masuk ke daerah musuh. Di dalam hatinya penuh keberanian, tapi dalam peperangan boleh dikatakan dia lemah. Nanti akan dikatakan kenapa. Dia sendiri katakan. Dan juga di sini Yerobeam memilih 800 orang pilihan pahlawan-pahlawannya perkasa, dan Abia berdiri di gunung Zemaraim di pegunungan Efraim, kemudian berkata menghadapi Yerobeam dan berkata, ia berkata, dengarlah padaku Yerobeam dan seluruh Israel, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberi kekuasaan kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Perkataan ini menuduh dan menyatakan pemberontakan Yerobeam, dan juga Allah telah memberikan perjanjian bahwa Israel akan diberikan kepada Daud dan keturunannya. Hak kerajaan kekuasaan ada pada Yehuda. Tetapi sekarang Yerobeam telah memberontak kepada Daud, memberontak kepada Allah. Apakah kamu tidak tahu? Iya, Yerobeam bangkit memberontak melawan tuannya. Petualangan orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Rehabeam waktu itu, ayah saya, dia masih muda, tetapi kalian bangkit melawan dia, menyerang dia, kalian memberontak kepadanya. Sekarang kamu sengaja untuk memberontak kerajaan yang diberikan kepada Allah kepada keluarga Daud. Tentu kamu menyangka bahwa kamu telah mempertahankan diri dengan kerajaan Tuhan yang dipegang kerajaan Daud karena jumlah kamu besar, karena kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Di sini menyatakan bahwa mempertegas bahwa keturunan Daud adalah kerajaan Allah. Di sini disebut dengan kerajaan Tuhan. Setelah kembali dari pembuangan, mempertegaskan satu hal. Kerajaan Yehuda, orang Israel, kerajaan Israel telah tidak ada. Sekarang dalam jajahan pemerintah Persia, sekarang mereka kembali. Apa yang mereka harus pegang yaitu kerajaan Tuhan. Tapi kerajaan Tuhan di zaman jajahan Persia, apa yang bisa dibuat? Setelah mereka kembali dari pembuangan, apa yang mereka pertegas yaitu janji Allah kepada Daud. Kerajaan Allah itu bagaimana yang harus kita pertahankan. Poinnya yaitu kita harus membangun kembali kerajaan Allah. Tapi apakah seperti kerajaan Yehuda itu tidak penting? Sebab ini saat kembali dari pembuangan. Dan dalam ayat ini mencatat sebelum mereka dari pembuangan dan masa itu bahwa kerajaan Allah sudah ada di situ. Dan janganlah lagi kita memberontak melawan pada kerajaan Allah. Kemudian dia berkata lagi, dan karena pada kamu ada lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah.
Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk mentabiskan menjadi seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Di sini satu tuduh menuduh mereka menyingkir imam-imam anak-anak Harun. Ini apakah ini Yerobeam yang menyingkirkan, menyuruh imam-imam itu? Belum tentu. Tapi ada kebanyakan orang-orang mengambil keputusan sendiri untuk pergi ke ke sebelah selatan. Mereka lebih baik memilih raja yang bodoh, tapi ada Allah. Sedangkan di sebelah Yerobeam mereka tidak imam, dia membuatkan ketetapan. Kamu bisa dengan mempersembahkan korban persamaan dengan jumlah tertentu sehingga kamu bisa menjadi imam untuk melayani dua lembu emas itu sebagai Tuhan Allah mereka. Kamu bisa dengan membayar atau membeli, kamu bisa mengambil jabatan iman. Saya sampai di sini saya merasakan ada beberapa gereja atau di gereja tempat gereja, siapa yang mentabiskan kamu menjadi pendeta? Kamu menjadi pendeta, kamu di misbah. Dari mana datang otoritasmu itu? Di tempat kerja yang mentabiskan kamu jadi pendeta dan mereka mempunyai otoritas untuk menjadikan kamu sebagai pendeta, sedangkan Allah yang kamu Allah yang mana dengan simbol nama Allah Trinitas, Allah Tuhan Yesus Roh Kudus, tetapi sesungguhnya apakah kamu melayanan Allah? Kamu mengira kamu melayan Allah, tetapi sesungguhnya kamu seperti Yerobeam melayani lembu tuangan. Seperti Yerobeam yang menyembuh anak lemah. Siapa yang memberi otoritas bagimu? Dan saya bertanya pada diri saya sendiri, dan identitas saya dari mana? Identitas kita, saya. Kalau saya telusuri terus sampai persekutuan dari Munok, dari sampai revolusi keagamaan sampai pada terus sampai Petrus sampai pada Tuhan Yesus. Ini salah satu garis dari saya. Dan sedang garis lain gereja yang saya layani yaitu Lingliang yang bisa ditelusuri terus sampai Raja Timotius Cao sampai pada sampai revolusi keagamaan dan terus sampai akhirnya pada Tuhan Yesus. Bukan sembarangan orang yang mengangkatmu menjadi pendeta atau di dalam satu seminari mengangkatmu menjadi pendeta. Sedangkan dalam seminari itu tidak punya hak untuk mentabiskanmu menjadi pendeta. Sedangkan kami mempunyai satu yang diteruskan dan punya penerusan otoritas identitas yang diteruskan, dan lagi pula kami tidak sembarangan mengangkat akan karyawan gereja menjadi pendeta. Setidaknya saya harus mengawasi dia selama 5 tahun
lihat akan jiwa, adakah roh Allah pada dia, apakah dia berjalan dalam panggilan Allah. Setelah semua ini dia bilawati, aku baru bisa mentabiskan dia. Kami sangat tegas, disiplin, bukan sembarang mengangkat dia menjadi pendeta. Mengatakan tentang Yerobeam, sungguh kita harus berdoa. Di zaman sekarang, kalau sembarangan mengangkat seorang pendeta, pendeta itu bangkit kemudian membawa gereja, akan mencelakai banyak orang. Dan sampai hari ini gereja kita membawa banyak orang dan dipakai oleh tiga. Saya pun tidak akan keluar sembarangan mengangkat orang menjadi pendeta, sebab pentabisan pendeta hanya itu dari gereja dan mempunyai otoritas, dan ini otoritas di gereja yang diteruskan dari atas. Kita kembali ke ayat. Ini adalah tuduhan Abia terhadap Israel Utara. Mereka sendiri mencari imam palsu untuk melayani Allah yang palsu. Menuduh mereka menolak kerajaan Allah, menolak akan anak keturunan dari Daud, memberontak pada Daud. Mereka mengangkat imam-imam mereka dan mereka sendiri membuat lembu emas menggantikan Allah. Ini tuduhan terhadap mereka. Sedangkan ayat ke-10, tetapi kami, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Kami punya imam dan juga orang Lewi. Karena keterbatasan waktu saya harus cepat. Dan juga kami pagi petang demikian mempersembahkan korban persembahan. Kami punya imam, punya orang Lewi. Kami punya bait suci dan segala halnya. Kami melihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami. Tapi kamulah yang meninggalkannya. Kembali di sini tegaskan bahwa mereka meninggalkan mereka. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniupkan tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri. Isyarat Israel, hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Di sini dikatakan bahwa mereka mengandalkan Allah, sedangkan sebelah utara meninggalkan Allah. Mereka meninggalkan Allah. Mereka mendirikan imam-imam sendiri, punya lembu emas. Mereka menyingkirkan imam-imam Allah, sedangkan kami ada imam-imam Allah. Kami punya persembahan, kami punya bait suci. Kami tidak meninggal Allah. Satu meninggalkan Allah, satu tidak meninggalkan Allah. Dan kita melihat seterusnya peperangan. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan berkeliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Jadi dikepung. Jadi di sini dikatakan Yerobeam dia orang yang pandai dalam berperang. Sedangkan Abia dia orang yang bisa berbicara, tapi dia dikepung orang. Ia memang orang yang goblok, tapi dia orang yang pandai untuk mengandalkan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh dia ketika Yehuda menoleh ke belakang? Lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup
Nafiri. Kami memiliki imam dan juga rakyat yang bisa berseru kepada Tuhan, itu sangat penting. Pada saat Nafiri ditiupkan, maka dunia roh langsung bergerak, dan orang-orang Yahudi memekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda memekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Sambil berniup nafiri, sambil berteriak kepada Allah, mujizat pun terjadi. Mujizat apakah itu? Seperti mujizat Yeriko. Mengelilingi Yeriko berperang. Nah, kamu di situ dengan bersorak-sorai, mereka berperang. Allah berperang untuk mereka. Yeriko, Allah berperang untuk Israel. Demikian Allah juga berperang untuk mereka. Mereka seluruhnya mengandalkan Allah. Allah berperang untuk mereka. Pesan ini diberikan kepada orang-orang yang kembali dari pembuangan. Walaupun kita punya kelemahan, kita menyembah Allah, kita punya Allah, pasti Allah akan bangkit berperang untuk kita, seperti perang Yeriko, seperti perang Abia. Allah akan memukul kala musuh kita dan di tempat ini pertempuran ini sangatlah dahsyat. Sebelah utara terbunuh orang Israel, terbunuh 500.000 orang. 40.000 tentara membunuh 5.000 10.000 pasukan dari utara. Satu hal yang tidak mungkin, tetapi di sini bisa lihat, walaupun kita lemah, kita punya Allah yang untuk bisa diandalkan. Walaupun punya kelemahan, Yehuda pasti menang. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang di Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri pada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sedangkan saya cukup menerangkan sampai di sini. Kita berdoa. Dan yang di akhir dikatakan Yerobeam pun dipukul kalah sehingga ia mati oleh Abia. Oke, kita di sini melihat bahwa ini untuk doa keliling, kiranya Tuhan menggunakan perlengkapan senjata ilahi untuk memagari mereka. Berdoa untuk tim doa keliling agar mereka menjadi satu hati, membawa berkat, damai sejahtera Tuhan. Lindungilah dalam setiap tim ini, dimanapun mereka berada, di segala tempat, dipenuhi dengan Injil-Nya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
每当我们面对风浪，mari bersama kita memuji Tuhan kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita punya Allah, kita punya pemimpin yang pandai. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau gereja mempunyai pemimpin bijaksana. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami berterima kasih. Tuhan kami punya Allah, punya gereja, dan juga kami punya pemimpin yang pandai, yang bijaksana sebagai pemimpin-pemimpin kami. Bersyukur Tuhan. Kita bersama merenungkan atau kita dua-duaan, kita bersyukur pada Tuhan. Kita dengarkan puji-pujian kita sampai pada tata hala kita. Seberapa besar berkat yang Tuhan berikan kepadamu, bersyukurlah kepadanya. Tuhan kami bersyukur kami tidak mengandalkan kekuatan kami atau kemampuan, tetapi Tuhan kami mengandalkan Engkau. Kami bersyukur dan memuji Engkau. Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami petisi Engkau menanam kami di tempat tinggi. Menurut kami seharusnya kami ini rusak mengerti, tetapi oleh karena Engkau hidup kami diubah menjadi kami berharga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menjadi
hikmat dari kami tidak mempunyai hikmat seperti, tetapi Engkau memilih kami. Kami berterima kasih kepadamu, dan oleh karena dalam hidup kami mengalami banyak kasih karunia darimu, kami bersyukur kepadamu. Hari ini di dalam ayat dikatakan di ayat ke-11, setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran, ukupan dan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian dan segalanya untuk dipersembahkan pada Tuhan. Mari kita seperti bagaimana imam-imam Lewi pagi petang mencari Tuhan untuk di sini menyediakan hadirat Allah. Mari kita berdoa, biarlah tempat kita di sini menampung akan hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Kita berdoa. Bersyukur. Saya mengundang para rekan gereja dan para siswa teologi. Di sini seperti dikatakan oleh Pastor Joshua bahwa menyalakan lampu itu kita tidak punya kelemahan, tapi Tuhan memberikan kita tapi kita mempunyai kelemahan. Jadi saya mengundang para rekan gereja, para pelajar, silakan maju ke mimbar. Walaupun kita punya kelemahan, tapi Tuhan dapat menerima kita. Apalagi di sini Tuhan sangat mengutamakan pemimpin. Yang paling Tuhan umpamakan yaitu para pemimpin. Ada banyak para pelajar hari yang Allah utamakan itu pemimpin, bukan rakyat. Dan saya sebagai staf gereja, rekan gereja, dimanapun kami berada, kami bersama berdoa untuk diri kita. Kalian juga bisa berdoa untuk kami, agar Tuhan memberikan kami kekuatan dan tetap bersemangat. Yang lemah, biarlah kami dikuatkan, agar kami bisa berdoa siang malam di dalam bait suci Allah, menyalakan lampu bagi Allah. Kiranya hadirat Allah ada pada gerejanya. Di mana kelemahan kita mengaku pada Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan, buang segala yang menjenuhkan. Tuhan, kami mau lihat akan pekerjaan-Mu, hadirat Roh Kudus-Mu, agar terang-Mu ada di bait suci-Mu terus bersinar. Terima kasih. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta, pastor-pastor kami. Tuhan, Engkau mengubah kebiasaan hidup kami agar kami cepat tidur pagi bangun, agar kami jangan berlarut malam yang aneh. Tuhan, yang tidak Engkau sembuhkan kami, yang haji, yang jemu, yang semuanya Tuhan Engkau hancurkan. Kami berdoa untuk agar kiranya Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami yang tak acuh kembali, Engkau nyalakan semangat kami. Tuhan, buka selera rohani kami.
rindu akan firman-Mu. Tuhan, kami punya jabatan yang demikian. Urapi kami agar kami mengalami terobosan demi terobosan. Kiranya Tuhan, di kota-kota kami dipenuhi dengan terang kandil-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara semua, kita lihat mukjizat hari ini. 400.000 orang pilihan bisa mengalahkan 800 ribu orang pilihan. Itu satu mukjizat. Kita orang Kristen dengan jumlah sedikit, yang tidak percaya Tuhan dilihatnya banyak. Tapi kita berseru pada Tuhan dan juga mendasari kita berdoa agar kita bisa memenangkan dunia ini. Saya mengundang saudara-saudara yang di sini, kami sini mencari saran. Kita bersama berdoa, berseru pada Tuhan, kita menangkan dunia. Kiranya negara kami menjadi negara Kristen, menjadi negara yang seluruhnya milik Allah. Walau bagaimanapun pemerintahan kami, pada saat kami berseru pada Tuhan, maka negara kami akan berbeda. Kita bersama berdoa. Abia bagaimana berteriak pada Tuhan, demikian juga tuh waktu kita berteriak, Tuhan Allah juga akan untuk Hong Kong, Cina, atau di mana kita berada, Tuhan akan melakukan mukjizatnya. Kita bersama berdoa secara begini, secara Tuhan, lihat rakyat-Mu yang berdoa. Tuhan, tingkatkan kami berseru kepada Engkau. Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Ingatkan, haleluya. Tuhan, agar kami menangkan dunia ini. Haleluya. Rakyat umat Allah, rebut dunia ini dari musuh, rebut dunia ini dari iblis.
Haleluya. Haleluya. Nah, pasal Ana tadi doa pengejaran sangat bagus, kita bisa ulang lagi. Dan di ayat 18 dikatakan, walaupun mereka dikepung seperti tidak ada jalan keluar, walaupun kita punya kelemahan, pihak lain jumlahnya lebih banyak, tetapi orang Israel berteriak kepada Tuhan dan para imam meniup nafiri. Maka orang-orang Yahudi memekik perang. Maka waktu mereka memekik perang, maka tentara Yerobeam dikalahkan. Seperti dikatakan di ayat 20, tidak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia hingga ia mati. Sekarang kita bagi dalam 3 bagian. Yang punya shofar silakan untuk ditiup. Dan juga nanti kita akan membawakan nafir yang panjang untuk berkumpul dan berperang. Dan para malaikat dan tentara malaikat untuk berperang bersama kita meniup nafiri. Dan sebagian dari imam harus berseru, berdoa pada Tuhan. Ya, kita di sini banyak imam-imam Lewi. Ada 2 pilihan. Sebelah sini. Staf gereja atau orang-orang, kami berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan berperanglah untuk kami. Tuhan tolong kami. Tuhan berperang untuk kami, tolong kami, kalahkan musuh kami. Ya, Tuhan berperang untuk kami, kalahkan musuh kami, berperang untuk kami. Dan di sini para saudara dan para pelajar, siswa, kita bersama untuk berseru. Berseru harus ada suara. Pastor Jason sebagai contoh untuk kita, sebab kita berseru tidak boleh kacau balau, kita harus bersama. Tuhan, Engkau tolong kami. Kami mengandalkan Engkau. Tuhan, Kau datang untuk menolong kami. Kami mengandalkan Engkau. Engkau Allah nenek moyang kami. Kami mau mengandalkan Engkau. Engkau tolong kami. Engkau yang menolong kami. Engkau tolong kami. Tuhan, kami mau melayani Engkau. Sehari kami mau melayani Engkau. Kami mau mengikuti Engkau. Engkau yang memberi kemenangan bagi kami.
menang, menang, dan menang lagi. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Kami memuji Engkau, Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan menang. Haleluya. Tuhan menang. Haleluya. Tuhan menang. Bukti cinta sang menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya. Kristus telah menang. Kristus telah menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir kita lihat, walaupun kita punya kelemahan, waktu kita percaya kita mengandalkan Tuhan, maka Yerobeam tidak kuat mendapat kekuatan lagi. Tuhan memukul dia hingga ia mati. Waktu kita mengandalkan Tuhan, walaupun kita punya kelemahan, tapi Tuhan akan memberi kemenangan dan musuh pasti akan gagal. Tidak akan mendapat kekuatan. Sepandai-pandainya dia tidak akan mendapat kekuatan. Haleluya. Kita, Bapa Surgawi, kami mengandalkan Engkau, kami memuji Engkau. Hanya Engkau adalah Allah. Hanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan, kami adalah tubuh-Mu dan yang dipenuhi oleh Roh-Mu. Engkau ada di dalam kami. Kami mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan, kami mengandalkan Engkau pasti akan menang. Musuh-musuh kami pasti akan kalah. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kemenangan ada padamu selalu. Amin.